لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعل لنا عاملين بما علمتنا يا رب العالمين. Insyaallah kita akan lanjutkan kajian tafsir juz 6 pertemuan keempat. Kita akan memulai dari surat An-Nisa, insyaallah dari ayat 167 hingga ayat 171 dari sekarang sampai jelang isya nanti insyaallah ta'ala. Rabb kita Azza wa Jalla Ar-Rahman Ar-Rahim, dia berfirman, Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillahi qad dhallu dhalalan ba'ida. Innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam khalidina fiha abada wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Allah Ta'ala berfirman, Innal ladhina kafaru wa saddu an sabilillah qad dhallu dhalalan ba'ida. Sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang kafir, wa saddu an sabilillah, dan menghalang-halangi orang dari jalan Allah Ta'ala. Di sini ada dua karakter yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Mereka sudah kufur, yaitu di sini ayat ini turun menjelaskan sifat dan karakter orang Yahudi yang mana mereka kufur terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Innal ladzina kafaru, kufur terhadap Nabi Muhammad dan Al-Quran. Kemudian tidak cukup dengan kufur untuk diri mereka sendiri, melainkan mereka melakukan wasaddu an sabilillah, yaitu menghalang-halangi orang-orang dari jalan Allah, terutama kalangan awam. Jadi orang-orang Yahudi, para ulamanya, itu mereka nggak mau percaya dengan Nabi Muhammad dan Al-Quran. Sekaligus mereka juga melarang orang-orang awam daripada beriman kepada Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Ar-Razi rahimahullah dalam kitab beliau Mafatihul Ghaib, cara mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah dengan biilqa'is syubhat fi qulubihim, dengan melemparkan syubhat ke hati-hati kalangan awam. Di antara syubhatnya perkataan mereka, "Lau kana rasulan la ata bi kitabihi duf'atan wahidah minas sama' kama nazalat at-Taurat 'ala Musa." Syubhat yang dilontarkan oleh para pendeta atau para rabi Yahudi, para ulamanya Yahudi itu kepada awamnya, kalau benar Muhammad itu rasul, maka pasti Allah Ta'ala akan menurunkan kitab kepadanya satu kali, duf'ah wahidah, sekaligus, langsung satu kitab. Ya, makanya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat Allah Ta'ala tentang permintaan orang-orang ahlul kitab, yaitu Yahudi. Yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaina ma'idatan min alala. Itu surat Al-Maidah. Di surat An-Nisa yang sebelumnya kita telah bahas, yaitu kata Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana
kelakuan mereka dan permintaan mereka, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama. Orang-orang ahlul kitab itu Yahudi, mereka meminta kepadamu agar engkau menurunkan kitab dari langit, yaitu langsung satu kitab sebagaimana Allah Ta'ala turunkan Taurat. Nah, jadi orang-orang awam ini kan tahu bahwasanya dulu Nabi Musa diturunkan kepadanya kitab Taurat duf'ah wahidah, langsung satu lettingan, langsung satu paket, satu kitab. Tapi kok itu Nabi Muhammad kok beda ya dia? Muhammad itu beda. Enggak seperti Nabi Musa dulu. Nah, di sini orang ulamanya mempermainkan gitu loh. Mempermainkan kalbu orang-orang awam. Oh, berarti Muhammad itu enggak benar, enggak seperti Nabi Musa dulu. Cara turun kitabnya kok Nabi Muhammad ini secara munajam, yaitu secara gradual, berangsur, enggak seperti dulu turunnya Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka enggak mereka percaya akhirnya. Atau syubhat kedua, orang-orang ulamanya Yahudi ini mengatakan kepada kalangan awamnya bahwasanya Allah Ta'ala menyebutkan dalam kitab Taurat bahwasanya syariat Nabi Musa itu tidak akan diganti dan tidak akan dihapus sampai hari kiamat. Tidak ada tabdil dan tidak ada nasakh sampai hari kiamat. Itu klaim dari ulama-ulama Yahudi kepada awam mereka. Ditutup-tutupi itu. Padahal mereka memalsukan, mereka ubah itu. Kalam Allah mereka palsukan. Ya. Padahal syariat Nabi Musa alaihissalam mansukh. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Dan adapun syar'u man qablana dalam usul fiqih itu baru boleh dipegang ketika tidak bertentangan atau menyelisihi syariat Nabi Muhammad SAW. Artinya syariat Nabi Muhammad itu yang kita pegang harusnya sekarang. Tapi mereka bilang enggak, syariat Nabi Musa lah yang tidak akan pernah diubah dan dinasakh. Itu klaim dari ulama-ulama Yahudi. Atau syubhat ketiga kepada orang awam mereka, bahwasanya para nabi itu tidak mungkin terlahir kecuali dari keturunan Nabi Harun atau Nabi Daud. Itu kata mereka. Para nabi itu tidak mungkin terlahir kecuali dari keturunan Harun ataupun Daud. Gitu kata siapa? Kata orang kata ulama Yahudi. Itu mereka triknya saddu an sabilillah. Dan perlu diketahui ikhwah sekalian, Allah Ta'ala mengabarkan karakter orang Yahudi ini, mereka selain kufur, mereka mencegah manusia dari Islam. Itu dari dulu sampai sekarang. Maka kalau misalnya ada orang yang mau berdamai dengan Yahudi, enggak bisa. Kita harus berdamai dengan cara ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kalau emang mau damai dengan orang Islam, wahai Yahudi atau Nasara juga, yaitu kita harus bertauhid dulu. Ayo sama-sama bertauhid. Tidak berbuat syirik, tidak menyembah selain Allah, dan tidak menjadikan selain Allah itu sebagai Rabb, pengatur hukum. Enggak pakai hukum demokrasi, pakai hukum Allah. Ayo, mau enggak? Itu cara kita berdamai dengan orang Islam, masuk Islam. Ya. Jadi enggak boleh kita kemudian menganggap dan husnudzan kepada orang Yahudi atau Nasara. Enggak, mereka itu lan tardu ankal yahudu wal nasara hatta tattabi' millatahum. Enggak bakal mereka ridha sama antum wahai muslim, wahai muslimun, kecuali antum mengikuti keagamaan dan lifestyle mereka. Orang-orang yang kafir yaitu Yahudi dan orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, qad dhallu dhalalan ba'ida. Mereka telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Ar-Razi rahimahullah mengatakan, kenapa disebut mereka telah sesat dengan kesesatan yang jauh? Begini alasannya, kata Ar-Razi. Lianna ashadda an-nasi dhalalan man kana dhallan wa ya'taqidu fi nafsihi illa annahu muhiq wa ya'taqidu fi nafsihi annahu muhiq. Bahwasanya orang yang paling sesat itu adalah orang yang sudah sesat dan dia meyakini bahwasanya dirinya itu benar gitu loh. Dia itu sesat, tapi dia meyakini bahwa dia benar. Thumma innahu yatawassalu bidzalika ad-dhalal ila iktisabil mali wal jah. Kemudian udah dia ngerasa benar padahal sesat, dia mengendarai kesesatan dirinya untuk mendapatkan harta dan juga pangkat. Nah ini lebih jelek lagi.
Orang udah sesat, kalau dia cuma orang awam biasa, nggak ngajak-ngajak, nggak ngapa-ngapa, itu udah memang udah sesat, kesesatan yang rendah. Tapi kalau udah sesat, ya, kemudian merasa diri benar, udah gitu dengan kesesatan yang dia kendarai itu, dia berharap bisa menuju apa? Harta yang banyak dan juga pangkat. Sebagaimana sebagian dari orang Islam itu ada kelakuannya seperti ini, sebagian, ya, mengikuti akidah yang tidak benar tentang kuburan, ya, tentang mayit di kuburan, tentang tawasul, akidahnya nggak benar, amburadul. Tapi ngerasa itulah akidah yang benar. Ayo kita tawasul sama mayit ini, kita minta sama mayit ini misalnya, kita ke kuburan fulan dan fulan untuk mencari berkahnya, dan merasa benar dengan itu dan ngotot pula. Sudah gitu kemudian apa? Menjadikan kesesatan yang digeluti ini sebagai kendaraan untuk mendapatkan apa? Uang. Lihat kuburan-kuburan keramat itu kan pundi-pundi uang itu. Juga aljah, pangkat di mata manusia, supaya banyak pengikutnya, ya, supaya tromolnya penuh, Allahul musta'an. Seperti itu. Ya. Udah gitu lebih sesatnya lagi ulama Yahudi ini, "Tsumma innahu yabdhulu kunha juhdihi fi ilqa'i ghairihi fi mithli dzalika dhalal." Udah dia sesat, ngerasa dirinya benar, udah gitu dia mengendarai kesesatannya demi mendapatkan harta dan juga pangkat, udah gitu ngajak orang untuk sama-sama sesat. Ya Allah, ini orang ini gak ada gunanya sama sekali. Makanya kata Allah Ta'ala, qad dhallu dhalalan ba'ida. Kemudian di ayat berikutnya Rabb kita Azza wa Jalla Al-Karim berkata, "Innal ladzina kafaru wa zalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la liyahdihum tariqa." Sesungguhnya orang-orang yang kufur, yaitu mereka orang-orang Yahudi atau siapapun yang kufur, wa zalamu, dan mereka berbuat zalim. Di sini Allah Ta'ala maksud umum kezaliman. Di sini lafalnya lafal yang menunjukkan kemutlakan kezaliman apapun itu. Tetapi para ahli tafsir mereka menafsirkan kezaliman ini dengan dua macam kezaliman, yaitu kezaliman terhadap Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan kezaliman terhadap orang-orang awam. Ya, kezaliman terhadap Nabi Muhammad SAW dan kezaliman terhadap orang-orang awam. Bagaimana kezaliman terhadap Nabi Muhammad SAW yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Yaitu kitmanu dzikri bi'tsatin Nabi SAW. Yaitu mereka berusaha menyembunyikan penyebutan Rasulullah Muhammad SAW yang ada di kitab-kitab mereka, yang ada di Taurat mereka disebutkan, tapi mereka sembunyikan supaya enggak dilihat sama orang awam, supaya itu adalah kezaliman terhadap Nabi Muhammad SAW yang namanya berhak untuk diangkat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'na laka dzikrak." Ya, ditutup aja nanti. Banyak ini benar. Dan kami telah mengangkat penyebutan terhadapmu wahai Muhammad. Makanya ikhwah sekalian kita lihat di setiap tasyahud kita menyebut wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Dalam azan kita juga kita mendengar atau mengucapkan asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Ya, jadi persaksian terhadap Rasul, terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasulullah itu warafa'na laka dzikrak, diangkat oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammad SAW, ya, sampai akhir zaman insyaallah. Tapi orang-orang Yahudi dengan kezaliman mereka tutup-tutupi itu. Itu kezaliman pertama. Kezaliman kedua, kata Ar-Razi rahimahullah, wa zalamu awamahum bi ilqa'i syubhati fi qulubihim. Menzalimi orang-orang awam dengan melemparkan syubhat demi syubhat ke kalbu orang-orang awam. Maka sejatinya siapapun yang berdakwah atau dai atau mengajar tapi malah dia melemparkan syubhat, yang melemparkan apa? Syubhat ke orang-orang awam yang tadinya al-halalu bayyin wal haramu bayyin, yang halal jelas, yang haram jelas, namun kemudian malah memilih jalur syubhat dan membuat banyak orang kebingungan, atau yang tadinya udah benar, orang udah lempeng lurus malah bengkok lagi. Maka dai yang seperti ini ada tasyabuh dengan orang-orang kafir Yahudi, yaitu mereka telah berbuat zalim terhadap orang-orang awam.
dan betapa adanya dai-dai bukan menuju jalan Allah, melainkan menuju sabilul dhalal, yang justru menzalimi agama Allah Ta'ala ini dengan menutup perkara-perkara yang seharusnya dibuka, ya, dan juga menzalimi orang-orang awam dengan mengerahkan emosi mereka untuk membenci kebenaran atau mempelintir hukum yang tidak sesuai dengan dalil, atau menyebarkan propaganda kesyirikan, atau menyebarkan ajaran-ajaran yang merupakan kebid'ahan dalam beragama. Ini sebenarnya telah menzalimi umat, ya. Maka ilqa'u syubhat fi qulubihim, kata Ar-Razi rahimahullah, itu termasuk kezaliman orang ulama Yahudi terhadap orang-orang awam mereka. Maka kalau kita berdakwah itu, ud'u ila sabili rabbika, ajaklah ke jalan Rabbmu, perkenalkan Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW. Bukan untuk diri kita dakwah kita ini, ya memang kita untuk maslahat ukhrawi kita supaya selamat nanti insyaallah. Tetapi jangan sampai digeser kemudian niatan kita untuk mendapatkan iktisab al-mal dan jah, yaitu mendapatkan harta dan juga pangkat di mata manusia. Jangan sampai kita melemparkan syubhat ke orang-orang awam, kesian mereka, nggak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Yang tadinya bagi mereka halal yang jelas, haram jelas, kemudian tibanya datang ustaz yang mendistorsikan kebenaran dan membuat sebagian awam bingung, dan sebagian awam justru melenceng dari kebenaran. Maka hati-hati, ya. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, yang kafir, yang zalim, lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Ya, kalau mereka tidak bertaubat, wafat dalam keadaan kufur dan zalim, nggak bakal Allah ampuni, nggak bakal Allah ampuni. Walaupun di akhirat nanti mereka akan meronta-ronta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lau anna lahum ma fil ardi, di surat Al-Baqarah, di surat Al-Maidah, dan juga di surat Ar-Ra'd, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang bagaimana orang-orang kafir, mereka sekiranya mereka memiliki ma fil ardi, seperti zahab, yaitu satu bumi berisikan emas semua, mereka punya itu. Liyaftadu bihi, dalam ayat lain laftadu bih, yaitu mereka akan membayar fidyah dan tebusan supaya selamat dari api neraka. Tapi enggak Allah ampuni karena mereka telah kufur, dalam arti karena kufur dan zalim. Ya, ya lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberi mereka petunjuk dan hidayah terhadap suatu jalan apapun kecuali jalan jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hanya jalan jahannam lah yang akan Allah Ta'ala tunjukkan kepada orang-orang yang kufur dan zalim ini. Maka berhati-hatilah ikhwas sekalian terhadap kekufuran dan juga kezaliman. Kita nanti di akhirat membutuhkan nur, thariq, kemudahan dalam melewati sirat. Maka dikatakan oleh para ulama, jangankan melewati sirat, ke sirat aja orang-orang kafir nggak sempat. Kenapa begitu? Kan sirat itu kan jisrun ala matni jahannam. Dia semacam jembatan tipis, lebih tipis dari ujung pisau di atas jahannam. Yang lewat sirat itu kata para ulama, itu hanyalah orang-orang yang punya iman. Baik yang nanti jatuh berjatuhan atau yang akan selamat langsung lewat. Tapi yang lewat sirat itu orang beriman. Sebagian mengatakan begitu pula orang-orang munafik, katanya begitu. Tapi ala kulli hal, secara umum orang-orang kafir tidak akan sampai sirat karena mereka sudah langsung digeret ke neraka duluan. Makanya disebut
lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannam. Mereka enggak bakal dapat jalan kemana pun, baik ke sirat atau kemana, kecuali ke jahannam langsung. Dan itu pun khalidina fiha abada. Mereka abadi di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Kalau seseorang masuk surga, dia menikmati surga itu darun na'im, jannatu adn. Semakin lama dia di surga, dan semoga Allah Ta'ala perkenankan kita untuk ke sana, semakin lama di surga, semakin nikmat yang dia rasakan. Dan sebaliknya untuk neraka. Semakin lama seseorang di neraka, semakin sakit rasanya. Tidak ada azab di neraka, melainkan makin hari, makin waktu, makin sakit. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, minta sama Allah supaya kita selamat dari azab kubur, azab jahannam, fitnah dunia dan fitnah kematian nanti. Illa tariqa jahannam khalidina fiha abada. Selamanya di dalam jahannam, selamanya. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Hal seperti itu sangat mudah bagi Allah. Ini mengerikan ya. Allah Ta'ala mudah untuk melakukan hal apapun, karena Allah Ta'ala tidak membutuhkan makhluknya sama sekali. Kita pelajari ikhwan, kita ini manusia. Kalau kita tidak merasa atau kita beristighna dan merasa tidak butuh kepada makhluk, dalam artian tidak tawakal kepada makhluk, hidup kita akan semakin mudah, beneran deh. Tapi kalau kita merasa fakir terhadap makhluk, artinya kita suka bertawakal kepada orang lain, makhluk, kita menyandarkan perkara kepada makhluk, itu justru mempersulit pikiran dan hidup kita. Beneran. Kalau kita nggak banyak mikirin tentang kehebatan makhluk dan apa jasa mereka buat kita, maksudnya bisa apa mereka untuk kita mencari sesuatu dari makhluk, nggak banyak kita pikirin, insya Allah mudah hidup ini. Itu dari kita ya. Kalau kita ghaniyyu 'anil khalq, kita merasa tidak butuh kepada makhluk, lebih ringan kita untuk beramal. Nah, walillahil matsul a'la, lebih-lebih Allah Subhanahu wa taala. Ibadah seluruh hamba Allah tidak akan menambah kemahakayaan Allah, tidak. Karena seluruh ibadah makhluk itu adalah milik Allah, ciptaan Allah Ta'ala, kehendak Allah Ta'ala. Dan kemaksiatan seluruh makhluk juga tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekayaan dan kemahakuasaan Allah. Ya, jadi apa-apa yang terjadi itu mudah bagi Allah. Memasukkan seluruh orang kafir ke neraka, mudah bagi Allah, enggak sulit. Kemudian kata Rabb kita azza wa jalla, ya ayuhan nas, qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum fa aminu khairan lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ardi wa kana Allahu aliman hakima. Ya ayuhan nas, wahai manusia sekalian, ya, setelah tadi menceritakan tentang orang-orang kafir, terutama orang Yahudi, sekarang khitabnya untuk manusia seluruhnya. Apalagi manusia zaman sekarang. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum. Ya, telah datang untuk kalian, kepada kalian seorang rasul Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran dari Rabb kalian, yaitu Al-Quran dan agama yang benar. Al-Quran dan agama yang benar. Dikatakan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, yaitu imma maknanya al-haq di sini maknanya Al-Quran, telah datang Al-Quran sebagai mukjizat, atau maknanya dakwah. Qad ja'akumur rasulu bil haqqi, yaitu telah datang kepada kalian seorang rasul yang berdakwah menuju apa? Menuju ibadah kepada Allah Ta'ala dan menyelisihi kesyirikan. Itu kebenaran. Tauhid itulah kebenaran dan syirik itulah kebatilan. Maka fa'aminu khairan lakum, maka berimanlah kalian, itu lebih baik buat kalian dunia dan akhirat. Makanya kita ini kalau ikut dengan Rasulullah SAW, nikmat dunia dan akhirat insyaallah. Nikmat dunia dan akhirat. Kita ittiba' kepada Rasul dari segi salat kita, zikir kita, puasa kita, dan seterusnya dari amaliyah kita. Nikmat. Sebagaimana kata guru kita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala,
segala hal yang merupakan sunnah maka di situ ada berkah. Ya maknanya seperti itu ya. Segala hal yang merupakan sunnah, walaupun mustahab, tapi ada anjuran dari Nabi, di situ ada keberkahan. Ya. Taib. Kemudian wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau kalian wahai manusia itu kufur, maka sesungguhnya apa-apa yang di langit dan di bumi ini milik Allah Ta'ala. Ini seperti juga perkataan Nabi Musa alaihissalam, wa qala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa inna Allaha laghaniyyun hamid. Wahai, kata Nabi Musa alaihissalam kepada kaumnya, kalau kalian wahai Bani Israel semua kufur kepada Allah Ta'ala, semuanya kalian kufur, maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha kaya, enggak butuh dengan kalian. Ya, dan juga Allah maha terpuji, enggak tercela. Maka lihat di sini, fa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard. Kalaupun kalian semua manusia kufur, itu tetap Allah memiliki langit dan bumi, dan kalian itu milik Allah juga gitu loh. Arti lainnya kata sebagian ulama, kalau kalian kufur, ingat langit dan bumi itu milik Allah dan kalian nggak bisa keluar darinya. Khawatirkan tentang azab Allah Ta'ala pemilik langit dan bumi gitu loh. Emang kalian bisa apa kalau kufur? Sementara pemilik langit dan bumi ini Allah Ta'ala dan pengaturnya Allah Ta'ala. Bisa aja dihantam kalian dengan serpihan-serpihan dari langit atau dari bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq." Wahai ahlul kitab, janganlah kalian bersikap ghulu dalam beragamanya kalian. Para ulama berbeda penafsiran atau berbeda pendapat mengenai khitab terhadap ahlul kitab ini. Apakah ya ahlul kitab di sini maksudnya adalah Nasara saja ataupun untuk Nasara dan Yahudi juga? Ya, sebagian ulama di antara Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau melampirkan bahwa ini nazalat fi Nasara. Ayat ini ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum, ini turun kepada orang-orang Nasara. Karena memang konteks ayatnya kita lihat kalimat-kalimat berikutnya berkaitan dengan Al-Masih Isa bin Maryam. Kata sebagian ulama di antara Imam Baghawi, wahai orang Nasara, janganlah kalian bersikap ghulu dalam beragama. Ya. Dan orang Nasrani setelah diangkatnya Nabi Isa ke langit, ada 4 mazhab. Ada mazhab Yaqubiyah, ada mazhab Mulkaniyah, ada mazhab Nasturiyah, ada mazhab Marqusiyah. Ya. Anda melihat ini di antara yang merinci pembahasan ini di antaranya di kitabnya Ustadz Firanda, insyaallah ada di salah satu kitabnya, dan lupa di kitab tafsir beliau atau kitab syarah kitab tauhid, anda lupa ya. Tapi ada pembahasan mudah dari beliau yang berkenaan dengan 4 mazhab orang Nasara setelah setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam ke langit. Ala kulli hal, kebanyakan dari orang-orang Bani Israel setelah diangkatnya Nabi Isa alaihissalam itu mereka punya mazhab yang mana mazhab tersebut rata-rata batil. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri. Ini ghulu terhadap agama Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu adalah anaknya Allah. Ini juga ghulu. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya Isa Allah dan Ruhul Kudus atau Bunda Maria itu satu kesatuan. Ini semua ghulu, mazhab ghulu. Ya, la taghlu fi dinikum, kata Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kata sebagian ulama di antaranya Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan yajuzu an takuna nazalat fil yahud wan nasara. Ya, mungkin saja ayat ini juga turun sebenarnya untuk Yahudi dan Nasara. Kenapa? Karena baik Yahudi dan Nasara mereka telah melakukan ghulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Orang-orang Yahudi ghulunya di apa? Berlebihannya Pak di masalah taksir, yaitu melalaikan dan meremehkan Nabi Isa alaihissalam, sehingga sampai mereka berusaha membunuhnya dan mengatakan Nabi Isa itu anak pelacur dan mengatakan Maryam adalah seorang pelacur. Nauzubillah min kalamihim la'anahumullah.
Itu hulu mereka dalam beragama mereka, dan mereka menjadikan itu sebagai agamanya mereka. Ya, mengatakan bahwasanya Nabi Isa itu anaknya pelacur. La'anahumullah. Kemudian hulunya orang Nasara itu adalah mujawazatul haddi fil ibadah atau fil aqidah juga. Melampaui batas dari segi akidah maupun ibadah. Melampaui batas dari segi akidah yaitu menganggap Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah, atau Allah itu sendiri, atau satu kesatuan antara yang tiga, tsalitsu tsalatsa. Ini madhab orang Nasara. Atau mereka melampaui batas dari segi ibadah. Ya, di antaranya yaitu mereka enggan untuk menikah selamanya, mereka menjauhi perempuan dan seterusnya dan seterusnya. Ala kulli hal itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghlu fi dinikum. Kemudian larangan kedua, wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Dan janganlah kalian berkata tentang agama Allah atau berkata tentang Allah Ta'ala kecuali al-haq, kecuali yang benar saja. Dan al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Dalam Ali Imran, al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah Ta'ala. Artinya berarti kita kalau mau ngomong benar tentang agama, mana sumber wahyunya, Al-Quran dan As-Sunnah. Gitu. Ya, cari di Al-Quran, di As-Sunnah. Maka begitu, itu hak, illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibn Maryam itu adalah utusan Allah, rasulnya Allah Ta'ala. Dan juga beliau wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Nabi Isa alaihissalam adalah kalimatnya Allah Ta'ala. Yaitu ketika Allah Ta'ala mengatakan kun, jadilah kamu, tanpa bapa, ya. Maka disebutlah Nabi Isa alaihissalam kalimatullah, ya. Sebagaimana di surat Al-Imran juga disebutkan idz qala Allah idz qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wa astafaki 'ala nisa'il alamin. Dan juga dikatakan inna Allah yubashshiruka, disebutkan oleh Allah Ta'ala tentang para malaikat yang berkata kepada Siti Maryam bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepada Siti Maryam akan diberikan putra, yaitu Isa. Yang mana Isa ini musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Ya. Dan di sini disebutkan ketika para malaikat mengabarkan kepada Nabi Zakaria bahwa beliau akan mempunyai anak alaihissalam, yaitu Yahya, ya, musaddiqan lima, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran, musaddiqan lima baina yadayhi. Afwan, kita cek lagi karena anak khawatirnya kelipat-lipat gitu atau ketukar ayatnya. Ini karena ayat Allah kita harus mengecek betul-betul ketepatan lafalnya, karena khawatir kalau ayat Allah Subhanahu wa taala ini bukan kalimat seperti kalimat manusia, ya, bukan. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala busra kepada Nabi Zakaria di surat Al-Imran, yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimati min Allah, musaddiqan bi kalimati min Allah. Ya wahai Zakaria, Allah Ta'ala memberikan kabar gembira kepadamu dengan kehadiran nanti Yahya, anakmu, putramu. Musaddiqan bi kalimati min Allah, yang akan menyetujui dan membenarkan, musaddiqan bi kalimatillah, yaitu musaddiqan bi kalimatin min Allah, membenarkan kalimat dari Allah Ta'ala, membenarkan Nabi Isa maksudnya. Maka Nabi Isa disebut sebagai kalimatullah. Ya, jadi di sini disebut wa kalimatuhu kalimatun min Allah. Karena Allah Ta'ala menciptakan Nabi Isa alaihissalam dengan kalimat kun, jadilah langsung, tanpa bapa, langsung. Alqaha ila Maryam, yang diberikan kepada Siti Maryam. Dalam hikayat lain oleh para ulama tafsirannya yaitu bahwasanya makna kalimat di sini itu di sini ada ruhum min, ruh di sini adalah nafakh, kata sebagian ulama, yaitu tiupan melalui malaikat Jibril ke perutnya Siti Maryam. Ya.
Fa'aminu billahi wa rasulih. Maka wahai ahlul kitab, jangan katakan yang tidak benar tentang agama Allah. Nabi Isa itu adalah putranya Maryam, beliau adalah rasulnya Allah, beliau adalah kalimatnya Allah, beliau adalah ruh makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan para rasul Allah Ta'ala. Wala taqulu thalathah. Jangan sekali-kali kalian mengatakan trinitas dengan metode apapun. Intahu khairal lakum. Berhenti kalian dari ghulu, berhenti kalian dari berkata tentang agama Allah secara batil, berhenti kalian dari mengatakan trinitas. Berhenti, itu lebih baik buat kalian dunia dan akhirat. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah ilahun wahid, sesembahan yang satu-satunya sesembahan yang berhak disembah. Ya, subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah dengan pernyataan kalian bahwasanya Allah memiliki anak. A'udzubillah min zalikal kalam. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah apa-apa yang di langit dan di bumi. Wa kafa billahi wakila. Nah, cukuplah Allah Ta'ala sebagai zat yang layak kita bersandar padanya. Cukup pada Allah Ta'ala. Maka ikhwas sekalian di sini diingatkan, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Maka tawakallah kepada Allah. Karena Allah itu yang maha kaya, ghani, hamid. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Pemilik langit dan bumi. Kalau misalnya antum butuh sesuatu, krisis ekonomi misalnya, mungkin bersandar pada orang-orang kaya, yang mana orang kaya itu belum tentu mau minjemin duit. Tapi minta sama Allah Ta'ala, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Allah itu ghani, maha kaya, memiliki langit dan bumi, dan cukuplah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sembari kita berikhtiar. Apalagi zaman-zaman sekarang, kalau Allah memiliki langit dan bumi, maka berarti virus corona pun Allah yang kendalikan. Maka minta tolong dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita lebih khawatir apa? Ya, ada khauf tabi'i terhadap kematian, ya. Itu boleh khauf tabi'i. Tetapi khauf yang harus kita operasikan selalu dan selamanya adalah takut kepada Allah dan azabnya. Kita ini sudah persiapan apa? Sudah melakukan apa gitu. Jangan seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang mereka kufur pada Allah, menghalang-halangi orang dari jalan Allah, qad dhallu dhalalan ba'ida, dan mereka juga tidak diampuni, wala liyahdihum tariqa illa tariqa jahannam. Mereka enggak dikasih jalan hidayah, kecuali malah justru dikasih apa? Jalan menuju jahannam. Ya, di masa-masa sekarang kita memerlukan cahaya, memerlukan pemahaman yang benar, memerlukan konsep yang sahih tentang kehidupan dunia, tujuan hidup di dunia, dan juga konsep yang benar tentang ketuhanan, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat, serta konsep yang benar tentang akhirat. Karena wallahi tidak ada konsep yang betul-betul benar kecuali konsep keislaman. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anda dan juga antum. Jazakumullah khairal jaza atas pendengarannya terhadap kajian ini. Semoga yang sedikit ini insyaallah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Ta'ala. Kita mohon kepadanya, dan semoga antum yang mendengar kajian ini, semoga Allah Ta'ala berkati dan dihindari dari mara bahaya dunia dan juga akhirat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.